Biku Mimi, selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Geser ibu sebelahnya menampil perempuan. Ibu kurang mundur ya, kurang mundur dikit, tidak usah gitu. Tolong stop dulu ya, sebentar. Yang terhormat Bapak Pendeta Widi Kurnianto beserta Majelis Jemaat di Gereja Kristen Jawetan Kepanjen. Kami mewakili orang tua, yaitu Bapak Haji Sunarko dan Ibu Tri Kristianingsih, dan Bapak Yonatan Mulyadi dan Ibu Tri Idayanti. Pada hari ini, Rabu 22 Oktober 2025, selaku orang tua, kami menyerahkan sepenuhnya anak kami nama Philip Wiku Krisdinar dan Salomita Putri Tantri. Sementara masih calon mempelai, kami serahkan kepada Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat untuk mendapatkan pemberkatan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Kepanjen. Demikian penyerahan kami. Atas pelayanannya kami sampaikan terima kasih. Dan kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawiwetan Kepanjen menerima dan akan melaksanakan pemberkatan pernikahan anak kami berdua. Terima kasih.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang pada keluarga besar Bapak Sunarto dan Bapak Jonathan dan juga seluruh warga jemaat yang hadir pada ibadah pemberkatan pernikahan Philip Windu Christina dan Selona Putri Tati pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami persilakan balik berdiri. Keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai keluarga yang hidup dalam pemeliharaan Allah, marilah kita datang ke hadapannya dengan penuh syukur dan sukacita. Kita menyanyikan PKJ 288 bait 1 dan 2. Inilah rumah kami. Umat yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan, marilah kita masuk di dalam ibadah pada pagi ini berkenaan dengan suasana cinta Tuhan yang dihadirkan di dalam kehidupan setiap umat. Mari kita akan masuk dalam ibadah saat ini dan kita mengawalinya di dalam doa dan litani yang demikian. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga mempelai yang datang dalam ibadah saat ini, kita patut bersyukur bahwa kita disatukan dalam masa yang penuh dengan cinta. Saya ingin menyapa lebih dahulu untuk keluarga dari mempelai laki-laki. Ada berapa ratus yang datang pagi ini? Warga dari Donomulyo dan sekitarnya, warga dari Klaten. Berapa bis tadi? Sugeng Rawuh. Dan untuk keluarga yang dari Malang, warganya Shalomita Mimi, ada berapa rombongan ya, mungkin naik kereta api
dari stasiun Kota Baru ke stasiun Kepanjen. Selamat datang, kita akan bersama-sama beribadah dalam masa pemberkatan perkawinan pada pagi. Saudara, dalam rangkaian kita berjumpa di pagi ini, kita akan dibimbing dengan tema besar mengenai kisah penolong sepadan. Kisah-kisah di dalam Alkitab itu berbicara bahwa penciptaan manusia itu selalu berbicara. Setelah ada Adam, kemudian ada Hawa, dan Allah senantiasa mengawali proses penciptaan manusia itu di dalam semangat inilah sosok yang akan menolong. Keberadaannya menolong dan kedudukannya sederajat. Allah mengawali setiap proses penciptaan itu dengan inisiatif. Manusia hidup bersama-sama dengan sesama ciptaan. Pada diri manusia, kemudian ada perempuan, dan kemudian saling sinambung menjadi satu untuk melanjutkan karya penciptaan. Sinambung menjadi satu, dan inilah yang menjadi cikal bakal keluarga. Bersama keluarga, mari kita nyanyikan. bersama dengan keluarga kita diajak menghayati
kerja kita bagi alam semesta, bagi sesama ciptaan, dan juga bagi keluarga kita masing-masing. Mari kita bersyukur sebab kisah keluarga penuh dengan banyak cerita, tapi kita yakin Allah itu membimbing senantiasa. Kita bersyukur dari tadi yang demikian. Ya Allah, jika keluarga kami boleh berdiri teguh di sini, itu semata karena rancangan. Kalau keluarga kami tetap bertahan dengan goncangan masalah dan aneka cobaan, itu semua karena anugerah. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi keluarga kami. Engkau membuat keluarga kita pada waktu ini. Bersama-sama dalam nuansa sukacita dan syukur, kita ingin menyatakan dalam keluarga kita hadir selalu Kristus. Nyatakan Kristus dalam keluarga sebagai setiap diri anggota penanggung jawab jemaat. Disilakan.
Terima kasih. Dalam suasana keluarga kita diajak untuk menghayati Kristus menjadi pokok amal kehidupan. Saudara, dalam karya dan menyatakan serta merasakan kehadiran Kristus, kita juga harus dididik dengan kebenaran firman-Nya. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan saat ini, dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Dipersilakan. Sebelum kita membaca dan mengunjungi firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa di dalam surga atas segala berkat dan karunia yang boleh Kau limpahkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sampai saat ini pun Kau masih menuntun langkah kami di dalam gedung gereja ini untuk mengikuti pemberkatan pernikahan dari anak kami terkasih, anak Mimi dan Ananda itu yang akan menempuh bahtera rumah tangga. Bapa di dalam surga, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami. Bimbing jemaat-Mu, bimbing juga pada Bapak Pendeta Widi Kurnianto yang akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang disampaikan dapat kami pahami, lebih-lebih kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga dapat kali calon manten berdua ini Tuhan di dalam menempuh bahtera rumah tangga nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 57 ayat yang pertama sampai dengan 12. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mektam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan ludahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemudian kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditunjukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu
demikian pada Alkitab kita di pagi hari ini, yang berbahagia ialah mereka yang menginginkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi, saudara. Suasananya penuh dengan senyuman. Dan hari ini nanti kita akan menjadi saksi dalam pengucapan janji perkawinan yang dilakukan oleh saudara kita Billy Krishnan dan juga Solomita Putri Tantri. Kita lihat sejenak Bapak Ibu wajahnya oleh laki-laki itu kados artis sinten Bapak Ibu. Kalau yang saya panggilnya Mimi, kita kados artis sinten. Luar biasa suasana perjumpaannya, saudara. Dan saya yakini bahwa sampai tiba di titik ini melewati durasi waktu yang juga mungkin relatif panjang. Miko dan Mimi dekat, kemudian pacaran berapa tahun? 4,5. Saya khawatir tadi, Mimi 4,5, Miko. Nah, selama 4,5 tahun itu dari dua yang ada di depan kita ini, siapa ya yang paling senang cerita? Mimi atau Miko? Yang paling sering cerita siapa? Mimi. Mimi cerita apa saja kepada Miko? Banyak. Kalau Miko senang cerita kepada orang tuanya Mimi, tidak pernah cerita. Ya. Kalau Mimi sering berbagi cerita dengan Pak Narko dan Ibu, cerita apa mawon Pak Narko? Betul aja Pak. Kenapa? Oh sih, ya itu kata kunci dari Bapak Menteri. Sudah makan apa juga kata. Nah, tapi gini Bapak Ibu, dalam nuansa relasi antar manusia, salah satu bagian yang ada di dalamnya adalah berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman. Kita coba lebih spesifik. Kalau Mimi curhat tentang persoalan hatinya, bagaimana responnya Miko? Mensupport. Mimi, kamu pernah curhat apa kepada Miko? Hanya sebutkan salah satunya. Curhat jatuh. Jatuh. Terus solusi yang diberikan itu apa? Dibersihkan lukanya. Tidak ada lain-lain. Cuma itu saja. Iya. 4,5 tahun itu memang nuansa yang luar biasa dalam kisah dan juga bercerita, saudara. Tetapi kita juga tentunya akhirnya menghayati bahwa dinamika sebagai keluarga itu bukan hanya dalam rentang waktu yang sangat pendek. Tuhan yang menata, Tuhan yang menentukan, dan oleh sebabnya bahkan dalam janji itu sepanjang kita hidup. Nah, dalam relasi yang durasi itu lumayan panjang, saudara, ada banyak kemungkinan cerita, curhat, menyampaikan persoalan dan pergumulan. Dan kalau sudah seperti itu, biasanya memiliki nuansa harapan. Ketika Mimi cerita habis jatuh, sebenarnya mungkin juga ada harapan.
Wiku diharapkan menjadi dokternya. Dibersihkan lukanya, kemudian kalau kemana-mana akhirnya dibonceng dan seterusnya. Tapi di dalam posisi Wiku tidak sedang di area mana. Jatuh, Wiku cuma bilang, hati-hati. Padahal Wiku pengen cerita sepanjang begitu. Tapi ketika ungkapan cerita itu berbagi dan berisi tentang harapan, bisa saja itu memiliki nuansa beban. Aku kok gak iso ya segera nulungi pasanganku. Mungkin merasa itu sebagai sebuah beban, tetapi itu juga bisa menjadi, ini perspektif yang harus kita baca. Ketika ada seseorang menyampaikan dinamika pergumulan harapannya, sebenarnya ada makna yang menyampaikan cerita itu yakin bahwa yang dicurhati itu adalah sosok yang bisa menolong. Yang diberikan cerita itu adalah diyakini akan bisa melegakan. Jadi ini kisah, harapan-harapan dalam keluarga itu juga harus diberikan nuansa penyemangat dan juga berisi keyakinan. Ketika harapan disampaikan di situ, yang menerima permintaan harapan adalah sosok yang diyakini bisa memenuhi apa yang diharapkan. Saya bertanya kepada Buning sekarang. Buning dengan punya menantu, nanti harusnya disebut sebagai putri begitu ya, punya anak yang bernama Salominta Putri Tantri, nanti harapannya apa? Bisa mendampingi Wiku dengan baik. Mimi sanggup mendampingi 24 jam sehari 7 hari seminggu selamanya. Ungkapan yang disampaikan oleh Buning tadi sebenarnya juga memiliki keyakinan Mimi bisa menemani Wiku. Yakin bisa. Untuk netutnya Wiku kemanapun, ke Kalimantan, ke Sumatera berangkat, ke tempat kerja yang berangkat. Lihat Wiku lagi danani alat-alatnya, Mimi pun juga harus. Tapi harapan permintaan itu berisi keyakinan yang diminta itu pasti bisa memenuhi. Saya bertanya kepada Bu, saya menghafalkan Putri Hidayanti, betul ya? Panjenengan menawi kalau Ibu panjenengan punya menantu Ibu, apa yang diharapkan Bu? Bisa membuat Salominta lebih baik. Ibu gimana hatimu? Sanggup. Jadi coba kosa. Yang disampaikan itu pun juga berisi keyakinan. Wiku pasti bisa jadi pembimbing yang luar biasa bagi perempuan keberadaan kehidupan. Ada keyakinan-keyakinan yang ditumbuhkan. Dan ini sebenarnya nuansa yang bisa kita peroleh ketika kita membaca kitab Mazmur pasal 57. Setelah di ayat yang ke-7 itu kita bisa membaca si pemazmur mengungkapkan suasana hatinya, dinamikanya, persoalannya, problemnya, permasalahan yang sedang dihadapi. Contohnya ayat yang ke-7 saya membaca pakai TB2. Mereka memasang jari terhadap langkah-langkahku, mereka menundukkan jiwaku, mereka menggali lubang di depanku dan seterusnya. Jadi ini curhat persoalannya. Tapi ini adalah sisi lain setelah si pemazmur itu menyampaikan harapan. Kenapa dia menyampaikan harapan? Karena ternyata dia punya persoalan. Dan harapannya apa? Kasihanlah aku ya Allah, kasihanlah aku. Ayat yang ketiga, aku berseru kepada Allah. Dan seterusnya. Lalu ayat yang keempat, dia akan mengirim pertolongan dan terus.
ungkapan yang disampaikan bersama Mazmur itu bernuansa keyakinan. Allah yang dimintai pertolongan itu, Allah yang menjadi tempat dia berharap, pasti bisa memenuhi apa yang dia harapkan. Sang pemazmur yakin. Dan inilah saudara yang menjadi perspektif dalam nuansa hidup keluarga. Ketika pasangan itu sudah mulai berhenti bercerita, ketika pasangan itu sudah mulai berhenti curhat, jangan berbangga. Oh, berarti aku betul terus. Oh, berarti pasangan itu sudah bisa menerima aku apa adanya. Justru di situ haruslah mulai berhati-hati. Jangan-jangan rasa cinta yang telah tumbuh itu kemudian perlahan-lahan hilang. Jadi kepada pasangan Ibu dan Mimi, jikalau nanti dalam hidup berkeluarga akan ada sesi curhat, akan saling ada sesi berbagi cerita, jadilah pendengar yang baik. Dan sekaligus juga yakinlah bahwa ketika pasangan kita itu berbagi cerita, sebenarnya dia berharap kita akan menjadi sosok penting untuk menyelesaikan apa yang sedang dia alami, yang sedang dia pergumulkan, yang sedang dia rasakan, dan mungkin sedang jadi persoalan. Jangan menganggap Islam itu ada video selesaikan diri. Tidak. Ketika sudah bersama-sama berkomitmen jadi satu pasangan, inilah kesempatan. Ketika berbagi cerita, ketika mulai menceritakan dinamikanya, itulah kesempatan. Ya, aku akan siap untuk berperan dalam kehidupan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita coba hayati nuansa-nuansa yang berada dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Ketika pasangan kita berharap, disitulah tugas panggilan kita untuk yakin aku pasti bisa bantu, dan juga lebih yakin berarti pasangan tetap menganggap sebagai bagian penting dalam hidup keluarga. Sambil kalau kita berharap kepada pasangan, berharap kepada suami atau kepada istri kita, tetap juga jangan lupa bersama-sama tetap harus menghaturkan harapan kebaikan hidup kepada Allah. Silakan Ibu dan Bibi saling pandang. Melalui tatapan matanya kalian, coba ucapkan, kira-kira aku sedang menanggung pengharapan apa kepadamu. Coba hanya lihat lewat tatapan mata saja. Kira-kira ini sedang mengharapkan apa dan Ibu sedang mengharapkan apa. Sudah? Oke. Ibu, Mimi sedang mengharapkan apa kepada dirimu? Mimi, Ibu sedang menaruh pengharapan apa kepadamu? Jadi istri yang baik. Kenapa? Jadi istri yang baik. Menjadi istri yang baik. Itu memang terungkap lewat tatapan matanya Ibu. Apakah menurut penafsiranmu? Sudah diskusi ya. Lambat laun kedekatan hati dalam interaksi yang semakin intens, semoga bisa semakin paham apa yang diharapkan. Nanti kalau suatu saat sudah lama hidup dalam keluarga, mungkin Mimi akan semakin cepat paham kode-kode yang ditentukan oleh Ibu. Saya senang dengan kode. Itu artinya apa Mimi kalau Ibu begini? Kalau kalau bedanya T5, kalau Mimi nanti kasih kode ke Ibu, cubit
cubitan di pinggang itu satu kali kodenya apa kira-kira? Dan cubitannya ping 2. Dan cubitannya ping 5 kira-kira itu kode apa Ibu? Oke, Bapak Ibu, pasangan keluarga itu harus bisa saling menyampaikan mengerti apa yang sedang diharapkan dan upayakan tetap bisa saling memenuhi apa yang jadi harapan pasangan, dan kita lakukan itu karena kita memiliki prinsip yang ditujukan oleh Allah, di mana umat menyampaikan pengharapan Allah memberikan yang terbaik, itu juga akan ada di tengah-tengah keluarga. Semoga itu dan ini senantiasa dalam kuasa dan kasih Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kami ulang kembali diri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bagi keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk berdoa. Di dalam tekad untuk saling memahami, saling mengerti, dan juga saling melengkapi, kita akan menjadi bagian dalam saksi tekad dan komitmen yang akan ditunjukkan kedua saudara kita dalam ikatan sebagai keluarga. Kita akan masuk dalam prosesi pelayanan pemberkatan perkawinan saudara, dan sebagai bagian dalam ungkapan syukur dan sukacita serta pengharapan. Suasana pemberkatan perkawinan ini kan diawali oleh padun suara dari Sola Gracia, lagu yang dinyanyikan berjudul Cinta Abadi. Dipersilakan.
kasih untuk Paduan Suara Sola Gracia yang sudah memaknai setiap cinta Tuhan itu juga di tengah-tengah keluarga. Ibu Bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa pada hari ini akan ada sukacita besar yang dialami oleh dua saudara kita, yaitu Iriki Christina dan saudari Salomita Putri Tantri. Kedua saudara kita yang telah datang dalam ibadah dan akan menyerahkan perkawinannya kepada Tuhan dalam ibadah di hari ini. Sebelum mereka mencatatkan perkawinan mereka di kantor dinas pendudukan dan pencatatan sipil setempat. Karena sampai hari ini tidak ada yang mengajukan keberatan secara sah dari pihak lain atas perkawinan mereka, maka memang permohonan mereka ini kita lakukan dengan sukacita dan kita alami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepada mempelai disilakan untuk berdiri. Dalam masa lagu pengharapan keluarga akan diberkati Tuhan, kita menyanyikan lagu Kidung Pasaman Jam 327 bait 1 dan 2 Rahayu Salam. Mempelai yang berbahagia, sesungguhnya sejarah dunia tidak diawali ketika Allah menciptakan langit dan bumi saja, tetapi juga diawali sejak Allah mempersekutukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan manusia yang sudah dipersekutukan itu membentuk dalam ikatan kasih dan bertugas menjaga alam semesta. Dengan demikian, perkawinan Kristen bukan juga sekedar persekutuan seorang laki-laki dan perempuan yang diikat oleh tali kasih, tetapi juga merupakan bagian dari proses mendukung dan melanjutkan proses penciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi alam semesta itu. Selanjutnya, manusia yang telah dipersekutukan oleh Tuhan mendapatkan tugas baru, yaitu melanjutkan agar penciptaan yang ada di dunia ini tetap baik hingga kekal nanti. Saudara mempelai yang berbahagia, Majelis Jemaat GKJ Kepanjen tidak keberatan memenuhi permintaan saudara berdua untuk memohonkan berkat atas perkawinan saudara ini. Tetapi sebelum kami memohonkan berkat, kiranya saudara berdua berkenan menjawab pertanyaan berikut ini
dengan hati yang tulus. Akan disampaikan pertanyaan kepada masing-masing mempelai sebelum melanjutkan dalam penetapan berkah. Pertanyaan kepada mempelai laki-laki. Saudara Philip Wiku Kristina, apakah saudara percaya bahwa saudari Salomita Putri Tantri adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra yang sepadan dalam hidup saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Kepada mempelai berdua, saudari Salomita Putri Tantri, apakah saudari percaya bahwa saudara Philip Wiku Kristina adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra yang sepadan dalam hidup saudari? Bagaimana jawab saudari? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Atas dasar pengakuan saudara berdua, maka dalam nama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami menetapkan perkawinan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Mempelai yang berbahagia, sebelum kami memohonkan berkat atas perkawinan saudara, hendaknya saudara sekalian bersedia mengucapkan janji saudara di hadapan Tuhan. Dan kami selaku majelis jemaat dan warga jemaat yang hadir di sini akan bertindak sebagai saksi. Bertanya kepada mempelai yang berbahagia, apakah saudara sekalian bersedia mengucapkan janji di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh jemaat? Bagaimanakah jawab saudara berdua? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Sekarang saudara berdua akan menyatakan janji perkawinan di hadapan Tuhan, disaksikan oleh umat yang hadir dalam ibadah saat ini. Kepada mempelai disilakan saling untuk berhadapan, dan masing-masing orang tua juga mendampingi putra dan putri. Untuk mempelai laki-laki disilakan untuk mengucapkan janjinya dimulai dari mempelai laki-laki. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Philip Wiku Kristina mengambil saudari Salomita Putri Tantri sebagai istri untuk seluruh hidup saya. Saya berjanji akan senantiasa mencintai istri saya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kegagalan maupun dalam keberhasilan, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dan selalu saling tolong-menolong dalam kehidupan sebagai suami istri yang telah dipersetujukan oleh Allah. Dilanjutkan oleh mempelai berdua. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Salomita Putri Tantri mengambil saudara Kristina sebagai suami untuk seumur hidup saya. Saya berjanji akan senantiasa mencintai suami saya dalam keadaan suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Dan saya akan senantiasa saling tolong-menolong sebagai suami istri yang telah dipersekutukan oleh Allah. Kepada umat yang hadir dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia untuk saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan dalam kehidupan setiap hari, sehingga kehendak Kristus menjadi nyata dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya bagi mempelai ini? Bagaimanakah jawab saudara sekalian? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Mempelai
yang berbahagia sejauh berdua telah mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah menyatukan saudara sebagai sepasang suami istri. Ingatlah apa yang disabdakan oleh Yesus. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kiranya firman ini selalu tertanam dalam hati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati atas janji memulai. Kepada orang tua, silakan kembali ke tempat duduk. Kita akan bersiap untuk melakukan prosesi pemberkatan perkawinan dan diawali melalui lagu Berkatilah. Di dalam ikatan cinta yang Kau hadirkan dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, Engkau tumbuhkan di tengah-tengah keluarga. Begitu juga tercurah bagi anak-anak yang Kau hadirkan dalam keluarga kami.
Sekarang kami menjadi saksi dalam dinamika kehidupan kisah dan kasih saudara kami Wiku dan juga Bini dalam tekad kebersamaan menyamakan harapan dalam cinta. Saudara kami berdua ini telah menyatukan tekad bersama-sama menjadi suami dan istri. Dan biarlah berkat rahmat dan kasih setia Tuhan terus hadir dalam setiap tahapan-tahapan proses hidup di waktu-waktu yang kemudian. Kami bersyukur untuk kedua orang tua di masing-masing mempelai ini. Inilah waktu indah ya Tuhan, menyerahkan anak-anak dalam hidup keluarga di hadapan Tuhan. Kiranya masing-masing orang tua Tuhan berkati, dan ini menjadi babak baru keberadaan memiliki keluarga yang semakin bertambah. Tuhan, dalam doa dan syukur inilah kami mengharapkan Engkau hadir untuk kami semuanya. Kami mohonkan berkat bagi mempelai. Karya kasih Allah yang dengan penuh cinta menyatukan hati umatnya, yang memberikan keselamatan dalam setiap tahapan kehidupan, dan yang juga membimbing dalam kasih dan kuasa hikmat. Semuanya di dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus, membimbing keluarga Philip Wiku dan keluarga Salomita, dan biarlah ini akan berada dalam berkat kasih Allah sepanjang kekal abadi. Amin. Kepada keluarga disilakan duduk. Kita akan bersama-sama menjadi saksi dalam proses pemasangan cincin perkawinan. Mempelai disilakan untuk saling berhadapan.
Bapak Philip Wiku Krisdinar dan Ibu Salomita Putri Tantri. Saudara berdua telah menjadi suami istri dan biarlah kasih setia Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga saudara. Akan diserahkan surat tanda perkawinan gerejawi. Begitu juga akan diserahkan Alkitab sebagai pengingat bahwa kehidupan keluarga akan terus berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Kiranya keluarga saudara terus mendapatkan kesukacitaan. Selamat Bapak Philip Wiku, selamat Ibu Salomita Putri Tantri. Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, dalam ungkapan bakti, setiap manusia berasal dari orang tua yang mendidik, mengasuh dan juga merawatnya. Ada ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua yang telah mendidik dan mengasuh kepada masing-masing keluarga yang baru. Prosesi syukuran dipersilakan. Dalam memaknai setiap cinta Tuhan, kita diajar untuk senantiasa mengaturkan keluarga dan kita ada sampai hari ini, sehingga kita bisa mengantarkan pernikahan saudara kita. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu melimpah. Karena itu
Mari kita membawa persembahan pada Tuhan sebagai tanda syukur atas pemeliharaannya dan keluarga atas kebangkitan. Dalam mendasari persembahan, kita membaca dari Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Persembahan ada 1 kantong. Setelah persembahan kantong akan dilanjutkan dengan persembahan syukur di depan. Kita pujikan pujian bahasa cinta. Kita satukan hati di dalam doa sedaya. Kami senantiasa mengucapkan syukur ya Tuhan atas setiap berkat dan rahmat-Mu yang hadir dalam segala keadaan dan dinamika
kisah dan kasih hidup kami. Kami hari ini jadi saksi dalam suasana sukacita dan pengharapan untuk masa depan yang semakin baik pada dua saudara kami, Philip Wiku Kristina dan saudari Salmita Putri Tantri, telah menetapkan diri menjadi pasangan suami istri dan biarlah hidupnya berada dalam kesukacitaan. Dan kami juga doakan keluarga Bapak Alisnarko dan Ibu Tri Kristianingsih serta keluarga Bapak Yonatan Mulyadi dan Ibu Tri Widayanti. Biarlah suasana yang terjalin dan terjadi di pagi ini menjadi penanda keluarga semakin bertambah, keluarga semakin berada dalam naungan cinta dan sukacitanya. Ya Tuhan, kami doakan untuk semua yang hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, kebaikan dan juga keselamatan. Berikan kami pengharapan untuk masa depan hidup yang semakin baik. Kami doakan dinamika kehidupan kami untuk masing-masing keluarga akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Begitu juga setiap dinamika kehidupan keluarga kiranya juga berdampak baik dalam kehidupan kami berjemaat. Dengan hadirnya keluarga yang baru ini, kiranya semarak pelayanan di GKJ Jemaat Kepanjen juga akan semakin indah, khususnya di hadapan Tuhan. Hari ini kami bersyukur, salah satunya kami wujudkan dalam ungkapan persembahan. Tuhan berkenan menguduskannya. Ini adalah berkat-berkat yang telah diberikan kepada kami dan kami menjadikan sebagai bagian dalam dinamika pelayanan yang dilakukan oleh GKJ Jemaat Kepanjen. Tuhan kuduskan dan kami juga doakan setiap pihak yang menata dan berlari berlimpah di dalam hikmat. Dan khusus kami doakan untuk rangkaian sukacita yang akan dilakukan di keluarga mempelai. Kami doakan kepada Bapak Alisnarko dan Ibu Tri Kristianingsih, begitu juga Bapak Yonatan Mulyadi dan Ibu Tri Widayanti, masing-masing dalam kegiatan ungkapan syukur dan sukacita, baik di rumah Kepanjen ataupun di rumah di Malang. Tuhan limpahkan kebaikan, keselamatan, kecukupan untuk semua hal yang diperlukan dan dibutuhkan. Dan khusus kami juga doakan cuaca yang baik, sehingga acara yang dirancang juga berjalan juga dengan lancar. Dan terlebih setiap pihak yang datang, setiap tamu yang nanti akan ikut dalam kesukacitaan mendapatkan juga kebahagiaan di dalam hati dan hidupnya masing-masing. Tuhan juga limpahkan kecukupan untuk segala hal yang kita lakukan dan persiapkan. Dan kami yakin ketika kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, maka kami yakin siapa yang memohon kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tentu akan menjadi banyak berkat yang berlimpah bagi keluarga Bapak Alisnarko dan biarlah itu akan membawa kebaikan bagi kami semua. Tuhan, bila doa, syukur, pengharapan dan iman kami aturkan hanya di dalam nama dan cinta Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, semua warga jemaat dan juga keluarga besar Bapak Narko dan Bapak Jonathan. Kita semua mengucap syukur atas terlaksananya pemberkatan pernikahan Philip Wiku Kristina dan Salmita Putri Tantri. Bapak Ibu, selanjutnya akan ada sambutan dari mempelai dan juga dari
majelis jemaat. Kami persilakan kedua mempelai untuk memberikan sambutan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah membuatkan kami berdua di sini. Terima kasih juga buat Pak Pendeta Kali Benedetto selama katekisasi juga memberikan wejangan-wejangan sampai nanti gimana nikahnya semuanya dikasih tahu. Pak Majelis, terima kasih juga Pak, Mama, Pak, Ibu, saudara-saudara yang dari Klaten, Jakarta dan dari Malang, semuanya warga-warga jemaat yang sudah mensupport kami. Terima kasih banyak. Saya itu dilere pulau itu detek sih. Kita doanya supaya kami lanjut terus sampai selamat pagi, salam. Terima kasih pada kedua mempelai. Kami persilakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya sambutan dari majelis jemaat yang akan diwakili oleh Bapak Yosi Pranantio. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, saya mewakili keluarga besar Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kepanjen. Kami kasih sambutan untuk pernikahan nikah pada pagi hari ini. Yang pertama-tama tentu saja buat kedua mempelai, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Sekarang sudah boleh dipanggil Bu Wiku, Pak Wiku dan Bu Wiku, banyak Tuan dan Tuan Wiku dan Nyonya Wiku. Tentu saja sebuah kebahagiaan bagi Anda berdua yang merupakan pagi ini. Dan kalau konon katanya pada waktu pacaran itu indah, tapi setelah menikah itu katanya tidak enak. Tapi yang betul gue enak. Tidak enak, yang betul gue enak. Tapi tidak semuanya seperti itu, gitu. Bapak Ibu semua di sini ya sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun berumah tangga mengalami, bahkan saya sendiri juga mengalami bahwa yang namanya perkawinan itu pasti ada pasal surutnya. Makanya ketika tadi Pak Desi di awal pembukaan katakan masuki bahtera rumah tangga, saya mikir istilahnya bahtera ya, tapi jadi ternyata perkawinan itu seperti sebuah bahtera. Ya, jadi sebuah perahu yang mengarungi laut, tentu saja laut itu tidak selalu tenang, pasti ada gelombang, ada badai, ada saat tenang, ada saat berlabuh. Pasti itu akan dialami semua rumah tangga. Dan pesan saya buat boleh berdua, jalani semuanya dengan hatinya. Seperti Tuhan ketika mengasihi kita tanpa syarat. Jadi ketika Anda berdua nanti berubah, saya mendasari dari seperti Pak Pendeta ini dari 2 Timotius 2:13. Ketika dia tidak setia, ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Meskipun kita tidak setia, kasihnya tidak akan pernah berubah. Kita bersyukur punya Tuhan yang sangat menyayangi kita. Ya, saya berharap juga kedua pasangan juga akan seperti itu ya. Ketika salah satu dari Anda berubah, kasih Anda tidak akan berubah. Kalau kepada orang lain Tuhan mengajari kita untuk mengampuni 70 kali 7, itu untuk orang lain. Kalau untuk pasangannya mungkin lebih dari itu ya. Boleh dicatat Mbak Mita ya, Mbak Mimi ya. Nanti disampaikan ke Pak Pendeta kalau sudah lebih 70 kali 7, Pak Pendeta kasih kartu merah ya Pak Pendeta. Karena sudah batas. Ya, itu mungkin yang bisa sedikit buat kalau mempelai jangan berubah kasihnya. Meskipun salah satu dari Anda berubah, Anda tetap setia, Anda tetap mengampuni. Saya yakin Tuhan juga akan menjaga keluarga Anda sampai kakek nenek, sampai anak cucu, sampai mau memisahkan. Yang kedua kepada
semua hadirin yang hadir pada pemberkatan nikah kali ini, baik keluarga besar Pak Narkom, keluarga besar Pak Jonathan. Kami juga merasa berbahagia dan sebuah kehormatan Bapak Ibu semua terhadir di pemberkatan kali ini. Inilah keberadaan kami Gereja GKJ Cilegon dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau majelisnya juga beragam, ada yang sepuh, ada yang masih muda, ada yang rambutnya hitam, putih, bahkan hijau. Nah ini masih keturunan yang belum. Jadi Bapak Ibu maklum ya. Kami mohon maaf apabila dalam pelayanan pemberkatan kali ini mungkin ada banyak kekurangan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu. Kami mewakili jemaat mohon maaf. Kalau lain kali Bapak Ibu berkenan hadir di gereja kami lagi, monggo, mungkin pas ke Panjen atau pas lewat, jangan lupakan kami sudah menjadi keluarga besar ya. Kalau Bapak Ibu sekarang keluarga Pak Jonathan yang dulu belum menjadi keluarga GKJ Cilegon, otomatis sekarang juga punya ikatan nih. Jadi kami harap juga tidak akan melupakan rumah buat mempelai berdua. Nanti kalau berjauhan mungkin tidak di sini lagi. Jangan lupa kalau ada berkat melimpah, Pak Dito dikirim. Karena tadi sudah disampaikan Mantek, effortnya luar biasa ya. Berapa kali relaksasinya Mas Wino? 13 pertemuan. Nah ya, berapa minggu lalu satu pertemuan berapa menit loh? Jam-jaman semuanya gitu. Ya dihitung sendiri. Nanti kalau sudah tempat jauh, sudah punya omongan, Pak saya sudah omongan baru lagi itu jangan lupa. Ya. Jadi kadang-kadang memang kalau kita sudah jauh dari siapa yang pernah berjasa sama kita, kadang-kadang memang kita lupa, manusiawi. Tapi saya yakin itu nggak akan terjadi pada Mas Wino dan Mbak Bibi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lagi kami bersama Jemaat GKJ Cilegon, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan buat Bapak Ibu semuanya. Atur nuwun. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Ketua Mempelai dan Wakil Majelis Jemaat. Bapak Ibu, nanti mungkin keluarga akan mengundang di resepsi mulai pukul 11 ya. Untuk semuanya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan hidup iman kita dan juga keluarga kita dalam situasi yang real, situasi yang nyata. Bisa saja terjadi perbedaan paham dalam menata dan jalan hidup keluarga, tetapi yakinlah kita nanti akan tetap saling melengkapi. Kita akan menerima keputusan sehingga teman untuk berdiri. Kita berlitani yang demikian. Hubungan orang-orang dalam keluarga memang penuh dengan dinamika. Kapan telur-telur berbenturan dan menjadi retak? Memang justru telur yang terletak dalam satu keranjang yang sama akan berbenturan. Kami semua adalah telur-telur dalam satu keranjang. Anak dan orang tua, suami dan istri, adik dan kakak, mertua dan menantu, kemenaran dan bapak. Karena berdekatan, karena itu berbenturan. Tetapi kami saling butuh dan saling cinta. Kami rukun meskipun kami rukun meskipun hidup. Itulah hidup berkeluarga. Selamat hidup dalam keluarga. Berkatilah rumah kami. Mari kita nyanyikan. Terima
kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan pemeliharaan Allah Bapa, kekuatan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebelum majelis meninggalkan tempat, majelis akan berfoto dulu dengan mempelai. Kami persilakan Bapak Pendeta dan majelis dan kedua orang tua. Dan Bapak saksi, monggo. Kepada